Halo, selamat siang. Baik, kali ini sebelum saya menjelaskan sedikit materi, perkenalkan saya Cecilia Sutasya Francelin, biasa dipanggil Selin, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan etika dan etiket. Nah, Oke, teman-teman. Yang pertama tentang etika. Nah, yang berkaitan dengan proses. Jadi etika ini ya teman-teman berkaitan dengan proses menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah dan menuntun kita bertindak berdasarkan apa yang kita anggap benar. Nah, jadi di dalam etika ini yaitu kita bisa dapat mengatur atau menjelaskan apa yang benar dan apa yang salah menurut sepemahaman kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Nah, yang berikutnya, etika ini berkaitan dengan penggunaan nalar dalam menentukan suatu tindakan yang benar. Nah, di dalam etika tersebut seseorang bisa menggunakan nalarnya untuk mengimbangi apakah tindakannya itu salah atau benar jika itu dilakukan. Nah, yang berikutnya, etika juga dapat dipandang sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan fundamental, bagaimana saya harus hidup dan bertindak. Nah, di dalam etika ini juga kita dapat menimbang apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya yang terjadi dan yang harus sesuai dengan hidup dan gaya hidup kita masing-masing. Oke, untuk etiket, nah etiket ini bermakna sebagai sopan santun antara individu dengan orang lain. Jadi ini seperti menghampiri peraturan di dalam suatu kebiasaan seseorang dengan orang lain. Nah, yang mendasar, perbedaan yang mendasar antara etiket dan etika. Etika selalu bersikap sesuai dengan kebiasaan yang dimiliki. Nah, etika ini berkaitan juga dengan watak seseorang atau kebiasaan seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, sedangkan etiket yaitu berkaitan dengan sopan dan santunnya suatu tindakan atau perbuatan dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk slide berikutnya kita akan menjelaskan contoh dari etika dan etiket. Nah, contoh dari etika tersebut, yang pertama itu mengabaikan nasihat yang diberikan oleh orang tua, selalu memotong pembicaraan saat orang tua berbicara, tidak saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya dalam rumah, yaitu pekerjaan rumah, dan selalu mengedepankan ego masing-masing individu saat sedang mengutarakan pendapatnya masing-masing. Nah, ini bisa kita pahami sesuai dengan pengertian dari etika yang pada slide pertama tadi, yaitu etika itu berkaitan dengan watak seseorang dalam melakukan sesuatu, entah baik dan benarnya suatu perbuatan tersebut. Oke, teman-teman, yang berikutnya yaitu contoh etiket. Oke, untuk etiket sendiri saya mengambil ketika kita sedang berada dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk etika tadi saya mengambil contohnya dalam lingkungan keluarga. Nah, untuk contoh etiket dalam lingkungan sekolah, yang pertama, langsung memasuki kelas tanpa mengucapkan salam. Nah, seharusnya kan di sekolah hal yang paling utama kita lakukan ketika bertemu teman-teman ataupun guru ataupun siapapun itu, kita bukan dituntut ya, berkewajiban untuk saling menyapa satu sama lain. Nah, ini tadi untuk contoh etiket yang tidak benar, yang tidak harus dilakukan oleh seseorang individu. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika bertemu warga sekolah saling mengabaikan atau tidak menyapa. Nah, ini contoh
etiket yang tidak baik. Yang berikutnya, menggunakan sandal ketika di lingkungan sekolah. Nah, untuk peraturan di sekolah itu, setiap siswa atau setiap peserta didik itu wajib memakai sepatu ketika sedang berada dalam lingkungan sekolah. Akan tetapi, ketika etiket yang salah muncul, salah satu peserta didik akan memakai sandal dan tidak mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, yang berikutnya, menggunakan ponsel saat pembelajaran. Nah, ini hal yang terpenting dalam proses pembelajaran untuk di lingkungan sekolahnya. Nah, ponsel tersebut dapat mengganggu aktivitas atau kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Nah, ini boleh dihindari supaya etiket yang kita paparkan baik secara verbal atau non verbal itu tidak terjadi. Nah, yang berikutnya itu langsung memasuki kelas tanpa mengucapkan salam. Nah, ini tadi sama seperti yang poin pertama, yaitu langsung memasuki kelas. Oke, teman-teman, untuk contoh etiket dan etiket tadi, saya mengambil contoh yang bermasalah. Contoh etiket dan etiket yang salah di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Oke, teman-teman, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pengertian etiket dan etika dan perbedaan apa sih etika dan etiket itu, dan bagaimana sih contoh-contohnya. Dan di sini tadi saya hanya memaparkan contoh etika dan etiket yang salah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan tentang sedikit terkaitnya materi mengenai etika dan etiket dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih ketika teman-teman ataupun siapapun yang dapat menyaksikan dari penjelasan singkat saya ini. Terima kasih.